Teman-temanku dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki tawaran yang begitu indah kepada kita melalui firman-Nya di dalam Quran surat Al-Imran ayat 133 dan 134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfirah min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Yang artinya, bersegeralah kalian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kalian surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Diperuntukkan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Pertanyaan teman-teman yang selalu kita lintaskan dalam diri kita adalah, siapakah orang-orang yang bertakwa ini? Siapakah mereka? Maka di ayat yang ke-134-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya, teman-temanku sekalian, ada 3 tawaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ayat ini. Yang pertama adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang senantiasa menginfakkan hartanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Artinya, teman-teman, yang pertama ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tawaran kepada kita agar senantiasa kita menginfakkan harta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dikala kita ada maupun dikala kita tiada. Dalam artian, berapapun harta yang kita miliki, berapapun yang kita miliki ataupun uang yang kita miliki, maka berinfaklah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tawaran yang pertama. Kemudian tawaran yang kedua, teman-temanku sekalian, dari ayat tersebut adalah wal kadhiminal ghaidh. Tawaran yang kedua ini cukup mulia, adalah orang-orang yang senantiasa menahan amarahnya. Jadi teman-teman, di sini jika kita sebagai mungkin di antara kita menjadi pelaku kemarahan, maka tahanlah kemarahan kita, teman-temanku sekalian. Kurangilah kemarahan kita, kurangilah kita menjadi manusia yang senantiasa selalu marah-marah. Itu tawaran yang kedua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tawaran yang ketiga ini cukup menarik dan sangat penting, teman-temanku sekalian, ialah yang ketiga adalah wal 'afina 'anil nas. Yang ketiga ini adalah bagaimana kita menjadi hamba Allah yang senantiasa memaafkan kesalahan orang yang telah melakukan kesalahan kepada kita. Karena wa yuhibbul muhsinin, karena hal orang-orang seperti itu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang paling Allah cintai dan paling Allah sayangi. Jadi teman-temanku sekalian, dari ketiga tawaran ini kita ambil tawaran yang ketiga. Bukan berarti yang kedua dan yang pertama tidak berarti, akan tetapi semuanya berarti. Karena kalau kita mengamalkan ketiga tawaran itu, insya Allah kembali lagi kepada ayat 133 tadi, Allah akan menyediakan kepada kita surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Itu bagi orang-orang yang bertakwa. Memaafkan memang tidak sangat mudah, teman-temanku sekalian. Maka tawaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maafkanlah orang yang pernah mendolimimu. Di setiap kita mungkin pernah ada orang yang menyakiti, kemudian mungkin juga ada orang yang pernah mendolimi kita, bahkan mengkhianati diri kita. Maka sikap terbaik untuk menghantarkan kemuliaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bila ada yang menyakiti kita adalah memaafkan. Memaafkan, teman-teman, mungkin tidak bisa langsung melupakan, akan tetapi dengan memaafkan kita bisa menyembuhkan diri kita dari orang-orang yang boleh jadi telah menyakiti hati kita. Untuk itu, teman-temanku sekalian, jika saat ini kita pernah disakiti, pernah dikhianati, bahkan pernah dizalimi diri kita, maka pilihan terbaik adalah memaafkan kesalahannya. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah meminta kepada kita atau menginginkan kepada kita
untuk senantiasa melupakan, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kepada kita agar kita mampu memaafkan kesalahan orang-orang yang telah menyakiti kita. Jangan benci, karena hati yang penuh dengan kebencian akan senantiasa menyulitkan diri kita. Hadirkan cinta dalam diri kita, hiduplah penuh dengan cinta. Insya Allah dengan cinta kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dunia maupun akhirat. Untuk itu, mari kita luruskan niat kita, kemudian sucikan hati kita. Bagaimana kita menjadi manusia yang senantiasa penuh dengan rasa syukur dan juga bergembira menyambut bulan suci Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum